A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nikmatnya matahari terang panas diizinkan Allah kita, qadarullah hari ini kita dikumpulkan tengah patung kuda bundaran untuk menjadi saksi anak cucu kita sesuai dengan tema kita, tenaga kerja asing. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang melintas di sini bingung kenapa kami turun, kenapa mama turun, kenapa dan kenapa. Kami ingin menjadi saksi sejarah. Kami ingin berbuat buat anak cucu kami. Kami ingin mencatat bahwa sekarang yang peduli adalah bunda-bunda, emak-emak. Maaf, tidak bermaksud mendiskriminasi satu stakeholder pun. Hari ini kalau presiden kita disebut bahwa presiden kita aneh, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada alasan Pak, mudah-mudahan jangan hanya sekedar selfie. Silakan kepada ibu-ibu jangan hanya sekedar untuk foto. melaksanakan kegiatan, namun tetap protokol kesehatan disebut sampai aseng, asong dan bahkan diklaim sebagai seorang komunis. Karena apa? Karena apa bunda-bunda? Bapak-bapak Gojek, Grab, mohon maaf bapak-bapak polisi, lahir dari rahim seorang emak. Dengarkan hati kami, dengarkan. Nanti anak bapak, cucu bapak akan merasakan kebenaran itu adalah benar. Oke Pak, jangan nyinyir, jangan merasa kami mendiskredit. Kami hanya sekedar seorang emak yang turun di jalan karena semua sudah bisu. Presiden kita di tengah kekacauan, kemiskinan dan lain-lain mengeluarkan peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 yang cenderung menyenangkan, aseng-asong. Semua jadi saksi sejarah di semua platform, di TV One, di media-media mainstream, di semua media menyebutkan Pak Jokowi dengan rasa senangnya menyampaikan pidatonya yang begitu viral, beri prioritas kepada TKA yang ingin masuk Indonesia. Oke? Jadi bapak-bapak polisi atau bapak-bapak yang sedang melintas di sini, selintas mungkin dengar, tapi walaupun tidak dengar, melihat kami jadi saksi sejarah bahwa kami keberatan TKA yang overdose masuk ke Indonesia. Bangsa ini sudah sukses menciptakan pengangguran sukses di mana-mana, kemiskinan sukses di mana-mana, kesenjangan sukses di mana-mana. Halo bapak-bapak, ibu-ibu, sejak adanya TKA masuk ke Indonesia, penipuan online, prostitusi online, semua marak. Anak-anak bangsa yang masih di bawah umur sekarang jadi traffic. Mereka diperjualbelikan semua gara-gara TKA masuk di Indonesia, dan sebagian besar dari Cina. Saya bawa data, saya tidak pegang itu data, tapi saya bawa di tas saya berapa ribu TKA masuk. Saya bicara TKA karena untuk daerah negara-negara lain tidak begitu signifikan angkanya. Jadi sosial kita udah diambruk-ambruk oleh kita sendiri. Ingat ibu-ibu. Sepertinya harus jaga jarak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita yang tidak duduk di parlemen, kita yang tidak duduk di Kementerian Tenaga Kerja, kita yang tidak duduk di Kementerian Pertahanan, tapi mak-mak dipaksa untuk tahu,
Untuk tahu apa, Mak? Untuk tahu apa, Pak Polisi? Untuk tahu bahwa kita diperlakukan tidak wajar oleh bangsa kita sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 ngefeknya apa, Bu? Ngefeknya apa, Ibu-bu? Sekarang TKA yang masuk di Indonesia, TKA yang masuk di Indonesia yang sebelumnya mempunyai interpretasi dan definisi bahwa harus berbahasa Indonesia itu sudah dihapus, Ibu. Ya, ini teman-teman saya semua ini orang paham apa yang terjadi di bangsa ini. Tapi saya lebih detail menyampaikan bahwa itu udah dicabut. Terus kenapa harus dicabut? Anak-anak kita yang sekarang kuliah di Universitas Indonesia, catat media, di Universitas Pajajaran, di semua universitas negeri, mereka punya fakultas ilmu budaya. Hari ini saya duduk di sini sebagai mak-mak, tapi saya bergerak di bidang pendidikan. Saya akademisi. Saya tahu anak-anak saya yang kuliah di Fakultas Ilmu Kebudayaan itu bekerja keras, karena tidak semua universitas punya fakultas FIB, Fakultas Ilmu Budaya. Salah satu Fakultas Ilmu Budaya adalah Sastra Indonesia. Kenapa TKA yang masuk di Indonesia yang sudah punya hukum formal tapi dihapus? Mama harus tahu, yang menghapus adalah pemerintah kita sendiri. Halo Mama, ntar dulu untuk selfie dan lain-lain. Kita menghargai Korlap yang sudah setengah mati membuat acara ini menjadi sukses. Fokus. Oke? Bapak Putu, Bapak Diki, Bapak tidak tahu suatu saat anak Bapak lulus di Universitas Indonesia, di Pajajaran, di universitas besar. Mereka kuliah di Fakultas Sastra, tapi hari ini Menteri Tenaga Kerja bersinergi dengan Pak Presiden dan Komisi 9 DPR RI menghapus itu. Menghapus. Kami Mama tidak rela bahasa Indonesia tidak dihormati. Anak-anak kami yang kuliah, yang kami biayai dengan keringat, yang setengah mati membiayainya, itu buat apa? Hai bapak-bapak yang melintas, mobil-mobil mewah yang melintas, dengarkan, hari ini kami jadi saksi sejarah. Kami yang turun di jalan ini, kenapa kami turun di jalan? Karena parlemen sudah lesu, Pak Presiden sudah tidak peduli, atau Pak Presiden tidak tahu. Kami tidak mengerti. Yang jelas catatan sejarah hari ini, Pak Presiden dengan bangganya dan viral di mana-mana bahwa Bapak memberi karpet merah kepada TKA. Takbir. Saya pikir orator yang lain akan mengisi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.